Seiran akhirnya mengakui kepada Suna jika dirinya divonis sakit parah dan sedang sekarat. Namun di waktu yang sama Ferit datang mempertanyakan tangisan Suna yang begitu memilukan ketika memeluk Seiran. Dan untuk menghindari kecurigaan, Seiran berakting menenangkan Suna seolah-olah dia sedang banyak masalah. Berhubung Suna terus menangis dan memilih masuk ke dalam toilet, Ferit kemudian menginterogasi Seiran. Hanya saja Ferit tidak mendapatkan informasi apapun sebab Seiran juga mengaku tidak diberitahu Suna. Setelah Ferit pergi, Suna keluar dari toilet untuk menghibur adiknya bahwa ia harus optimis dan periksa ke dokter yang lain, siapa tahu mereka salah mendiagnosis. Di luar, Ferit bertanya kepada Kaya kenapa dia harus menculik Safet. Kaya sendiri hanya bisa menjelaskan bahwa pria itu baru saja menemui istrinya. Dan untuk terakhir kalinya, Ferit menginterogasi Safet, namun ia tidak memberikan informasi apapun. Di sisi lain, Gulgun bertanya kepada Ifakat apa yang menjadi alasan Halisbe harus mencelakai putranya sendiri. Ifakat mengatakan bahwa kemungkinan Halisbe merasa dihianati oleh Orhan. Tiba-tiba Sehmus menghubungi dan berpura-pura peduli pada Ifakat. Padahal sebenarnya ia selalu berusaha untuk menghindar. Maslum ternyata mengantarkan Esme ke tempat keberadaan Kazim. Motifnya jelas untuk mengadu domba. Saat ini Kazim sedang bersama dengan Sherin. Tentu keduanya pun tidak bisa mengelak setelah digerebek oleh Esme. Dia merasa tidak dihargai lagi oleh Kazim, padahal mereka masih sah sebagai suami istri. Sherin nyeletuk bahwa mereka saling mencintai dan hanya dirinya yang peduli kepada Kazim. Mendengar itu, Esme menjadi kalap, mendorong Sherin, membenturkan kepalanya hingga mencekiknya. Akibat perbuatannya itu, Sherin tidak sadarkan diri dan hidungnya mengeluarkan darah. Esme panik dan menyuruh Mazlum untuk membawanya pergi. Meskipun Kaya kecewa, Ferit terpaksa melepaskan Safet karena tidak mendapatkan informasi apapun. Tak lama dari itu, Ferit dihubungi Kazim untuk memberitahukan kondisi Sherin yang sedang terluka. Dia juga tidak menceritakan kronologinya secara jelas dan hanya menyuruh Ferit segera datang. Seiran benar-benar memohon kepada Suna untuk tidak menceritakannya kepada Ferit, terlebih kepada ibu mereka. Kalaupun ia akan memeriksakan diri ke dokter, maka kakaknya itu boleh ikut. Ferit memberitahu Seiran bahwa ayahnya menyuruhnya datang. Suna jadi curiga. Jika ada masalah yang serius, ia pun memerintahkan Seiran menghubungi ibu mereka, namun tidak ada jawaban. Latif melapor kepada Halisbe jika Orhan sedang meeting dengan klien. Halisbe mengatakan bahwa inilah waktu yang tepat untuk mereka menyelesaikan misi, menghabisi Meside dan anak buahnya. Setelah itu diperlihatkan bagaimana heroiknya aksi anak buah Halisbe menggerebek kediaman Meside. Namun yang perlu disayangkan, Meside tidak berada di lokasi. Sementara Orhan sendiri asik meeting dengan klien tanpa mengetahui rencana ayahnya. Meside sedang ada di perjalanan. Ia pun mengadu kepada Sehmus jika memang benar Halis Korhan tidak bisa dipercaya. Dari sini kita jadi tahu jika keduanya ternyata beraliansi untuk membalas dendam kepada keluarga Korhan. Setelah itu, Sehmus dihubungi Pelin memberitahukan bahwa ibunya berada di rumah sakit. Mazlum membawa Esme ke taman dan saat itu dihubungi oleh Kazim yang ingin tahu keberadaannya. Tentu saja Mazlum berbohong bahwa ia sedang ada urusan. Ferit meminta penjelasan Kazim apa yang sebenarnya terjadi, namun tiba-tiba Pelin datang. Ferit kemudian menenangkannya dengan memberitahu bahwa ibunya sedang ditangani. Sementara itu Esme bingung, ia tidak tahu harus pergi kemana karena ia menganggap dirinya telah menjadi pembunuh. Seiran menghubungi, terpaksa Esme menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dan meminta Mazlum untuk menjemput kedua putrinya. Suna menganggap bahwa orang tua mereka berkonflik seperti biasa, jadi tidak perlu dikhawatirkan. Saat ini baginya ia harus fokus kepada Seiran. Seiran sendiri mengatakan bahwa ibu mereka sedang membutuhkan bantuan. Mazlum menghubungi Tarik untuk memastikan bahwa di rumah tidak ada orang, sebab ia akan menculik Esme dan membawanya ke rumah. Tarik jadi khawatir jika Seiran juga menjadi sasaran. Ia berusaha menghubungi pamannya itu namun diabaikan. Halisbe sedang kecewa karena Meside lolos. Gulgun kembali ke mansion dengan membawa Ifakat untuk mempertanyakan sikap Halisbe yang ingin mengorbankan Orhan.
Namun di sini Halis B mengatakan yang sebenarnya bahwa ia hanya ingin mengumpankan Orhan, sekaligus menguji kesetiaannya. Di luar, Mazlum tiba untuk menjemput Suna. Namun belakangan, diam-diam Seiran ikut, sebab ia sebelumnya dilarang oleh Ferit untuk meninggalkan mansion. Pelin hanya bisa menangis di hadapan Ferit karena keadaan ibunya belum jelas. Tak lama berselang, Sehmus datang dan langsung mengincar Qasim. Dia mengancam untuk tidak mendekati keluarganya jika tidak mau mati. Ferit berhasil menenangkan situasi dengan membawa Qasim pergi. Di luar, Ferit bertanya kepada Qasim kenapa ia harus selingkuh dengan Zerrin. Qasim mengaku jika ini mengenai jiwa kelelakian. Ferit tahu sendiri bagaimana Esme memperlakukannya. Mendengar itu, Ferit menjadi bingung. Bukankah yang terjadi justru sebaliknya? Qasim yang memperlakukan Esme secara semena-mena. Dengan penuh ketakutan, Esme menceritakan kepada kedua putrinya bahwa dia seorang pembunuh. Ayah mereka selingkuh dengan Zerrin. Ia ingin memberi pelajaran kepada wanita itu, namun berlebihan. Qasim mengatakan bahwa ia tidak bisa membayangkan jika Zerrin mati dan Esme akan menjadi tersangka. Pelin datang memberitahu bahwa ibunya selesai dioperasi kecil dan belum sadar. Seiran akhirnya menghubungi Ferit dan mengatakan jika ia sudah tahu semuanya dari ibunya. Ia pun kecewa pada suaminya itu karena merahasiakan masalah ini. Ferit ternyata juga mempermasalahkan Seiran meninggalkan mansion tanpa seizinnya. Esme semakin tegang, takut Seiran bertengkar lagi dengan Ferit. Suna berinisiatif bertanya kepada Mazlum kenapa dia begitu peduli kepada ibunya. Mazlum menceritakan bahwa malam itu Qasim mabuk berat dan menyiksa Esme. Jadi semenjak itulah ia berempati dan semua itu dibenarkan oleh Esme. Dan sekarang Esme bingung, tidak mau pulang ke rumah. Mazlum menyarankan untuk mengajaknya ke rumahnya. Namun sebelum berangkat, mobil mereka dihadang oleh Tarik. Dia pun beralasan jika masih ada masalah yang harus ia selesaikan dengan Seiran. Padahal semua ini hanya pengalihan. Tarik tidak ingin Seiran menjadi korban pamannya yang psikopat. Zerrin kondisinya belum jelas. Sehmus memperingatkan Pelin untuk menjauhi keluarga Korhan. Bagaimanapun, keluarga itu akan membuat keluarga mereka sengsara. Ferit dan Seiran berhubungan intens melalui sambungan telepon. Seiran disuruh pulang. Ferit akan menceritakan semuanya di rumah. Mazlum kesal karena rencananya gagal. Sementara itu, Piril ikut datang ke rumah sakit. Sehmus memperingatkan Ferit jika memang lebih baik mereka tidak bertemu lagi. Di situ Ferit juga tidak mau memperpanjang urusan sebab ia sadar Qasim yang bersalah. Keluarga Korhan berkumpul. Orhan bertanya kepada ayahnya apa yang sebenarnya ia rencanakan. Menurutnya ia sudah berbuat yang terbaik, baru saja ia menarik investor. Namun tetap saja di hadapan Halis B, semua itu seakan sia-sia, tidak ada gunanya. Jelas hal itu membuat Orhan kecewa karena tidak dihargai. Halis B menuduhnya sebagai pengkhianat hingga menimbulkan ketegangan di antara keduanya. Ketika Ferit datang, Orhan langsung ingin mengajaknya berbicara di kamar. Dia kemudian menjelaskan kepada putranya itu bagaimana Halis B tidak pernah menghargai usahanya. Orhan mengakui jika di rumah ini dia lelaki yang paling lemah. Namun bukan berarti harga dirinya terus diinjak-injak bahkan oleh ayahnya sendiri. Baginya, Ferit lebih beruntung karena terus dipercaya oleh kakeknya. Ferit pun ikut sedih dan merasa iba dengan ayahnya. Setelah itu, Ferit kembali ke kamar untuk menyelesaikan masalahnya dengan Seiran. Ia menceritakan bagaimana ayahnya menghubunginya untuk meminta bantuan. Namun Seiran tetap saja menganggap penyakit Ferit kambuh lagi, yaitu suka berbohong. Sementara itu, Gulgun sedang menghibur suaminya yang sedang down. Ia pun berharap jika mereka bisa bersama malam ini. Zerrin telah dipindah ke ruang perawatan. Pelin mengajukan keberatan kepada Sehmus bahwa ia sangat merindukan ibunya. Mazlum alias Tayar, ia marah kepada Tarik karena merusak rencananya. Padahal seharusnya ia mengambil Esme dan Seiran tinggal sisanya ia yang harus selesaikan. Meside datang dan ingin tahu apa yang mereka bicarakan. Hanya saja mereka tidak memberitahunya. Dari sini jelas jika mereka memiliki tujuan masing-masing. Alhasil, Meside menghubungi Sehmus untuk mengincar Orhan. Piril diam-diam mencuri dengar pembicaraan ayahnya di telepon lalu memberitahukannya kepada Pelin.
Sehmus tiba-tiba berpamitan malam itu juga. Pelin kemudian mengirimkan pesan kepada Ferit untuk mengajaknya bicara. Hanya saja pesannya itu diabaikan karena Ferit sedang fokus pada Seiran. Dia menjelaskan semuanya kepada Seiran apa yang ia tahu, namun tidak dianggap. Belakangan baru diketahui bahwa Seiran sedang menguji Ferit. Dan endingnya pun bisa ditebak, keduanya saling bercanda. Mereka teringat kembali bahwa sudah sepakat untuk mengukir kenangan yang indah. Sehmus mengirimkan pesan kepada Orhan, memberitahu bahwa Ifakat adalah pembunuh Fikriye. Malam itu juga, Orhan ingin mendatangi Ifakat untuk menanyakannya. Gulgun yang terbangun hanya bisa menangis, menganggap penyakit selingkuh suaminya kambuh lagi. Ifakat tidak bisa mengelak di hadapan Orhan karena ia memiliki saksi. Dia pun hanya bisa membela diri bahwa ia tidak sengaja. Orhan merasa jika masalah ini harus ia selesaikan dengan Sehmus. Untuk itulah malam itu ia pergi untuk menemuinya. Tentu bagi Sehmus, ia sangat senang karena Orhan telah memakan umpannya. Dia pun diculik untuk pelampiasan dendamnya kepada keluarga Korhan. Suna datang ke kamar Seiran untuk mengingatkan bahwa mereka memiliki janjian dengan psikiater. Pagi itu, Orhan tidak kembali ke kamarnya. Gulgun lantas menuduh jika suaminya bersama Ifakat malam tadi, namun hal itu dibantah oleh Ifakat. Abidin mendengar dari salah satu sopir bahwa Orhan keluar malam tadi. Dia lantas memberitahukan hal ini kepada Ferit. Tadinya Ferit berencana mengantarkan Seiran ke psikiater. Namun akibat informasi ini, Ferit menyuruh Seiran berangkat bersama Suna. Ferit teringat jika tadi malam Pelin mengirimnya pesan. Dan setelah dihubungi, barulah diketahui Pelin memberitahu bahwa Sehmus berbicara dengan perempuan bernama Meside, menyebut nama Orhan. Sehmus menyandera Orhan di gedung yang baru ia bangun, lalu menghajarnya. Meside yang dihadirkan pun sangat senang. Ia bisa membalas dendam kepada keluarga Korhan. Meskipun begitu, ia merasa belum puas sebelum menyaksikan keluarga Korhan hancur. Selama di perjalanan, Suna dan Seiran juga penasaran kemana Orhan. Sementara di mansion, semuanya sibuk mencari tahu keberadaan Orhan juga. Ferit dihubungi Pelin dan mengajaknya bertemu. Ia berjanji akan mengabari keluarganya jika mendapatkan informasi. Seiran mengaku kepada dokter bahwa ia lebih siap untuk menghadapi kematian. Selama sisa hidupnya, ia akan membuat kenangan-kenangan indah bersama suaminya yang sangat ia cintai. Namun ketika dokter balik bertanya apakah suaminya siap kehilangan dirinya, Seiran pun terdiam. Dia benar-benar bingung bagaimana menjawabnya, sementara dia memikirkan dirinya sendiri. Saat Seiran menangis, dokter menyodorkan tisu. Ia memang sengaja membiarkan Seiran melepaskan emosinya. Pelin menunjukkan kepada Ferit di mana gedung yang sedang dibangun Sehmus, kemungkinan ayahnya ada di sana. Dokter menyarankan kepada Seiran agar dia dan suaminya saling terbuka. Namun dokter tetap menganggap langkah yang diambil Seiran sudah positif. Tidak bisa dipungkiri bahwa semua membutuhkan waktu. Sehmus dan Meside sedang membahas rencana selanjutnya. Namun tiba-tiba Pelin datang yang membuat Sehmus langsung curiga dan memeriksa mobilnya. Dari kejauhan kita diperlihatkan bagaimana Abidin berperan sebagai sniper. Berikutnya kita diperlihatkan bagaimana anak buah Halis Korhan menyerbu tempat itu. Ferit terlihat membajak truk bangunan. Sambil mengendap-endap, ia berusaha memasuki gedung. Dan ketika ia bisa menemukan ayahnya, dia justru disergap oleh penjaga. Namun Ferit diam-diam menjalin komunikasi dengan Abidin yang kemudian membidik penjaga itu. Sedangkan satu penjaga lagi hanya dihajar oleh Ferit. Dia menganggap situasi sudah aman hingga membawa kabur ayahnya. Namun nyatanya, di bawah mereka disergap oleh Sehmus. Pelin mengorbankan lengannya yang menyebabkan Sehmus tertangkap. Ketika semua meninggalkan gedung, Orhan merasakan sakit pada kakinya. Ia pun beristirahat. Halis Korhan muncul karena menganggap situasi sudah disterilkan. Namun Orhan melihat salah satu penjaga di atas gedung ingin mengincar ayahnya. Orhan pun pasang badan. Akibatnya dia pun tumbang. Ferit dan Halis Korhan sangat sedih. Dalam situasi seperti itu, diperlihatkan kilas balik bagaimana sepak terjang Orhan. Sekarang ia lega, bisa menjadi orang yang berguna di hadapan ayahnya.
Di akhir episode ini diperlihatkan Orhan menutup matanya yang membuat Ferit histeris. Nah, apakah Orhan sudah mati atau masih hidup? Tonton kelanjutan serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.